Assalamualaikum, halo Sobat Cerdas. Perkenalkan, nama saya Firda Jennerul Fadila. Saya seorang mahasiswi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini, saya akan membahas topik nggak cuma penting, tetapi juga menarik. Topik ini bukan hanya sekedar menceritakan sejarah, melainkan menjadi tolak besar bagi umat Islam di Indonesia dalam mengekspresikan keislamannya baik di ruang publik maupun politik. Ada yang tahu apa topik yang saya akan bahas? Topik ini adalah deideologisasi dan perubahan orientasi dakwah Islam di Indonesia. Kalau kalian penasaran tentang pembahasan topik ini, tonton sampai habis ya. Topik ini akan dibagi beberapa poin yang akan ditampilkan dalam bentuk mind mapping seperti ini. Poin yang akan dibahas pertama adalah awal mula deideologisasi terjadi di Indonesia pada konteks masa Orde Baru. Yang kedua, yaitu bagaimana sih dampak deideologisasi Islam terhadap ormas atau lembaga yang ada di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana sih perubahan orientasi dakwah yang dilakukan oleh lembaga atau ormas Islam yang ada di Indonesia. Yang terakhir, yaitu bagaimana sih pandangan dari Kunto Wijoyo terhadap pragmatis orientasi dakwah Islam di Indonesia. Pernah gak sih kalian ngerasa kok dakwah di Indonesia itu sifatnya pragmatis? Kenapa kita itu jarang banget loh ngedenger narasi besar soal ideologi Islam? Ternyata itu tuh bukan hanya sekedar perubahan yang hanya datang tiba-tiba loh, melainkan ada akar masalahnya terdapat di masa lalu, tepatnya pada masa Orde Baru. Iya, masa Orde Baru. Masa dimana ketika pemerintah bukan hanya sekedar mengontrol politiknya saja loh, melainkan cara dakwah Islam juga dikontrol oleh pemerintah. Tahun 1971, Soeharto baru saja menggelar pemilu pertamanya sebagai presiden. Tapi ini bukan sekedar pemilu biasa, melainkan sebagai babak baru di mana Soeharto mulai merapikan semua kekuatan politiknya, termasuk cara dia mengontrol DPR dan MPR, dengan tujuan agar semua kebijakan yang dia ambil bisa lewat mulus tanpa banyak hambatan. Dari sinilah perlahan-lahan negara mulai membentuk kerangka untuk mengatur umat Islam, yaitu menggunakan dua cara, namanya birokratisasi sama deideologisasi. Apa itu deideologisasi? Deideologisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berhentinya proses pemahaman atau pendalaman terhadap ideologi. Dalam konteks ini, upaya untuk menjauhkan Islam dari ideologi politik, di mana Islam itu difungsikan kepada hanya ibadah personal saja, seperti sholat dan akhlak yang lainnya. Sehingga Islam itu tidak bisa menjadi gerakan politik. Pada tahun 1980-an, negara mengeluarkan namanya P4. Apa itu P4? P4 adalah pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, di mana semua organisasi itu, termasuk yang berbasis Islam, wajib menjadikan Pancasila sebagai asas pertamanya. Bagaimana sih reaksi dari organisasi Islam lainnya? Reaksinya campur aduk banget. Ada yang setuju maupun yang tidak setuju. Seperti HMI terbelah menjadi dua kubu. Ada yang setuju maupun yang tidak setuju. Berbanding terbalik dengan PII, Organisasi Pelajar Islam Indonesia memilih untuk tidak tunduk terhadap negara untuk menjadikan Pancasila sebagai asas pertamanya, mengakibatkan mereka diberhentikan dan tidak lagi bisa menjalankan organisasinya. Apa sih dampak dari deideologisasi ini? Deideologisasi ini memberi dampak besar terhadap ideologi Islam yang mulai memudar dari dakwah Islam. Dakwah yang dulunya itu bernuansa politik, kini mulai bergeser menjadi praktik sosial birokratis yang harus tunduk pada negara dan korporasinya. Seperti yang dialami oleh para elit santri yang dilibatkan dalam birokrasi. Mereka harus tunduk kepada negara, harus mengikuti agenda negara, dan tidak boleh namanya terlalu vokal gitu. Dakwah yang tadinya bersifat otonom, kini mulai harus mengikuti agenda dari negara itu sendiri. Tekanan yang dialami oleh para elit santri maupun ormas memberikan dampak
langsung terhadap perubahan orientasi dakwah Islam itu sendiri. Tekanan ini memberikan kesadaran bahwa politik bukan hanya sekedar saluran untuk berdakwah loh. Dakwah mulai bergeser melalui ranah yang lebih pragmatis, yakni langsung terjun langsung kepada masyarakat. Gak melulu hanya politik, bisa jadi kesehatan, pendidikan, ekonomi, bahkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan oleh para ormas Islam, baik dari NU, Muhammadiyah, bahkan HMI, untuk membentuk departemen khusus agar bisa menjadikan dakwah lebih membumi dan lebih pragmatis. Transisi pembaharuan pragmatis orientasi dakwah menjadi tidak sempurna. Menurut Kunto Wijoyo, kita kembali ke masa di mana ilmu menggantikan ideologi. Artinya, dakwah itu bukan sekadar gagasan besar, melainkan soal efisiensi, administrasi, maupun adaptif terhadap realitas empiris. Sehingga banyaknya lembaga-lembaga atau ormas Islam sibuk dengan rutinitas administratifnya dan kehilangan semangat untuk pembaharuan. Akhirnya, banyak kritik terhadap ormas-ormas keagamaan karena dinilai kehilangan transformasinya. Kita hidup di dunia yang cepat berubah, tetapi pertanyaannya masih sama. Dakwah apa sih yang kita butuhkan? Apakah dakwah bersifat adaptif atau radikal, pragmatis atau visioner? Jawabannya ada di generasi pada kita. Kita mau milih yang mana untuk bisa mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum.